Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Renaldi Eka Raharja dengan NPI 14-21-00-00-20. Di sini saya akan menjelaskan sedikit contoh benda di sekitar yang menggunakan elektromagnetik. Speaker merupakan perangkat keras yang dinamakan dengan speaker ini memang menjadi sebuah perangkat yang tidak bisa dipisahkan, terutama jika dengan komputer, sebab speaker memiliki peranan yang sangat penting untuk bisa mengeluarkan hasil dari pemrosesan suara dan untuk mendukung suara yang dihasilkan makin maksimal. Maka dibutuhkan speaker. Speaker sendiri tidak hanya bisa ditemukan di komputer, namun juga perangkat lainnya. Dari penjelasan tersebut bisa diketahui jika speaker merupakan sebuah perangkat keras output yang fungsinya untuk mengeluarkan hasil dari proses audio maupun suara. Speaker juga bisa disebut sebagai alat bantu untuk mengeluarkan suara yang lebih maksimal pada perangkat musik maupun lainnya. Speaker ini bentuknya sangat beragam. Selain bentuk, fitur maupun ukurannya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan serta keinginan Anda. Speaker adalah transducer yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi frekuensi audio atau sinyal suara yang dapat didengar oleh telinga manusia dengan cara menggetarkan komponen membran pada speaker tersebut sehingga terjadilah gelombang suara. Speaker yang digunakan untuk sound system pada entertainment pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu speaker pasif dan speaker aktif. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai kedua jenis speaker ini. Speaker pasif atau passive speaker. Speaker pasif adalah speaker yang tidak memiliki amplifier atau penguat suara di dalamnya. Jadi speaker pasif ini memerlukan amplifier tambahan untuk dapat menggerakkannya. Level sinyal harus dikuatkan terlebih dahulu agar dapat menggerakkan speaker pasif. Sebagian besar speaker yang kita temui adalah speaker pasif. Yang kedua, speaker aktif. Speaker aktif adalah speaker yang memiliki amplifier atau penguat suara di dalamnya. Speaker aktif ini memiliki speaker aktif memerlukan kabel listrik tambahan untuk menghidupkan amplifier yang terdapat di dalam. Fungsi speaker. Fungsi speaker ini untuk membantu agar keluaran suara makin maksimal. Namun jika dalam konteks komputerisasi, speaker mempunyai fungsi sebagai alat yang mengubah gelombang listrik dari perangkat penguat suara
hingga menjadi gelombang getaran yang akan mengeluarkan suara itu sendiri. Proses untuk merubah gelombang elektromagnet hingga menjadi gelombang bunyi dimulai dari aliran listrik pada penguat suara, barulah dilanjutkan ke dalam kumparan. Pada kumparan nanti terjadi gaya magnet pada speaker. Gaya magnet ini akan dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya arus listrik yang didapatkan, barulah nanti getaran pada membran akan mengikuti selanjutnya. Dengan proses ini kemudian terjadi gelombang yang biasanya kita dengar berdasarkan fungsi dan bentuknya. Speaker juga dapat dibedakan menjadi 8. Itu 1 speaker corong, 2 speaker hi-fi, 3 speaker handphone, 4 headphone, 5 earphone, 6 speaker televisi, 7 speaker sound system atau home theater, 8 speaker laptop. Dan selanjutnya prinsip kerja speaker. Speaker terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu on, suspension, magnet permanen, voice coil, dan juga kerangka speaker. Dalam rangka menerjemahkan sinyal listrik, terjadi suara yang dapat didengar. Speaker memiliki komponen elektromagnetik yang terdiri dari kumparan yang disebut dengan voice coil untuk membangkitkan medan magnet dan berinteraksi dengan magnet permanen sehingga menggerakkan pun speaker maju dan mundur. Voice coil adalah bagian yang bergerak, sedangkan magnet permanen adalah sebagai speaker yang tetap pada posisinya. Sinyal listrik yang melewati voice coil akan menyebabkan arah medan magnet berubah secara cepat, sehingga terjadi gerakan tarik dan tolak dengan magnet permanen. Dengan demikian, terjadilah getaran yang maju dan mundur pada pun speaker. Sedangkan pun adalah komponen utama pada speaker yang bergerak pada prinsipnya, sehingga semakin besarnya pun, semakin besar pula permukaan yang dapat menggerakkan udara, maka suara yang dihasilkan juga semakin besar. Suspension yang terdapat dalam speaker berfungsi untuk menarik pun ke posisi semulanya. Setelah bergerak maju dan mundur, suspension juga berfungsi sebagai pemegang pun dan voice coil. Kekakuan, rigidity, komposisi, dan desain suspension sangat mempengaruhi kualitas suara itu sendiri, speaker itu sendiri. Yang terakhir, fisika pada speaker. Pada speaker, prinsip elektromagnetik bekerja dengan mengubah sinyal arus listrik menjadi gelombang bunyi. Sinyal yang melewati kumparan dalam bentuk solenoida letaknya di belakang speaker. Arus yang lewat hanya satu arah dan gaya magnet akan menekan gelombang elektromagnet
keluar dari speaker. Adapun arus yang lewat berlawanan akan menarik speaker hingga terjadi getaran yang menghasilkan gelombang bunyi. Pada dasarnya, speaker merupakan mesin penerjemah akhir. Kebalikan dari mikrofon, speaker membawa sinyal elektrik dan mengubahnya kembali menjadi getaran untuk membuat gelombang suara. Speaker menghasilkan getaran yang hampir sama dengan yang dihasilkan oleh mikrofon yang direkam dan dikodekan pada tape, CD, LP, dan lain-lainnya. Speaker tradisional melakukan proses ini dengan menggunakan satu drivers atau lebih. Satu, diafragma. Sebuah drivers memproduksi gelombang suara dengan menggetarkan kun yang fleksibel atau diafragma secara cepat. Kun tersebut biasanya terbuat dari kertas, plastik, ataupun logam yang berdempetan pada ujung yang lebih besar pada suspension. Suspension atau surround merupakan ratusan material yang fleksibel yang menggerakkan kun dan mengenai bingkai logam. Pada drivers disebut basket. Ujung panah pada kun berfungsi menghubungkan kun ke voice coil. Coil tersebut ditempelkan pada basket oleh spider yang merupakan sebuah cincin dari material yang fleksibel. Spider menahan coil pada posisinya sambil mendorongnya bergerak kembali dengan bebas dan begitu seterusnya. 2. Magnet. Proses speaker coil bergerak ke posisi semula dan seterusnya adalah sebagai berikut. Elektromagnet diposisikan pada suatu bidang magnet yang konstan yang diciptakan oleh sebuah magnet permanen. Kedua magnet tersebut, yaitu elektromagnet dan magnet permanen, berinteraksi satu sama lain seperti dua magnet yang berhubungan pada umumnya kutub positif. Pada elektromagnet tersebut tertarik oleh kutub negatif pada bidang magnet permanen dan kutub negatif pada elektromagnet ditolak oleh kutub negatif magnet permanen. Ketika arah kutub elektromagnet bertukar pula arah dan gaya tarik-menariknya. Dengan cara seperti ini, arus bolak-balik secara konstan membalikkan dorongan magnet antara voicemail dan magnet permanen. Proses inilah yang mendorong coil kembali dan begitu seterusnya dengan cepat. Sewaktu coil bergerak, ia mendorong dan menarik speaker kun. Hal tersebut menggetarkan udara di depan speaker, membentuk gelombang suara. Sinyal audio elektrik juga dapat diinterpretasikan sebagai sebuah gelombang, frekuensi, dan amplitudo dari gelombang ini yang mempresentasikan gelombang suara asli mendikte tingkat dan jarak pergerakan voice coil sehingga dapat disimpulkan bahwa frekuensi dan amplitudo dari gelombang suara produksi oleh diafragma. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.